dengan penetrasi yang dulu yang tidak sekompleks sekarang gitu. Yang artinya indikasi kejahatannya apa yang dilakukan Mbak Alawi itu pemalsuannya itu mereka belum punya gambaran penuh kan gitu. Monggo lanjut Pak ya, Pak penjelasan. Bagus. Kemarin ini cerita langsung aja Mas Janli. Kemarin 2 minggu yang lalu saya punya tamu, saya nggak perlu nyebut namanya, karena ini tamu besar ini Mas. Kalau saya nyebut namanya dikira saya promosi punya tamu besar gitu kan. Ini kiai ini, yang jelas dari segi genealogi keluarga masih tua saya. Saya nggak mau nyebut namanya. Itu menanyakan saya 2 hal. Nah, Lek, saya mau menanyakan jenengan 2 hal gitu sambil makan. Apa? Saya bilang gitu. Nasab Ba'alwi itu sudah ijma ulama. Oke, yang satu. Yang satunya mereka sudah surah wal istifadhah. Katakan begitu. Oke, akhirnya saya jawab mulai kapan ada ijma ulama menyepakati permasalahan yang jauh sebelum eranya? Ijma ulama itu menyepakati persoalan di zamannya. Kemudian menjadi pembelajaran masyarakat atau generasi sesudahnya. Ijma ulama di zaman sahabat, ijma sahabat itu akhirnya menjadi pelajaran kita semuanya. Tapi peristiwa itu ada di zaman sahabat. Ijma ulama di era Syafi'iyah tertentu, katakan begitu, itu di zamannya. Sama seperti kita sekarang ini ada permasalahan kita sepakati. Tapi memang permasalahan yang ada di zaman kita. Hasil kesepakatan kita nanti untuk pembelajaran generasi sesudah kita. Jadi itulah ijma. Mana ada orang manusia sekarang melakukan ijma terhadap zaman bahula. Apalagi sudah 550 tahun, katakan begitu. Ini kan tidak ada ijma ulama seperti itu. Masa ada ulama abad 9 melakukan ijma terhadap peristiwa atau permasalahan di abad 4, katakan begitu. Ini kan nggak lucu ijma ulama seperti ini. Dia diem Mas. Kemudian yang kedua, surah wal istifadhah. Surah wal istifadhah itu kan efek dari publikasi. Karena ada yang dipublikasikan. Efek dari publikasi karena ada yang dipublikasikan. Efek dari publikasi maka orang masyarakat mendengarkan hasil publikasi itu. Karena ada yang dipublikasikan. Ini persoalannya tidak ada yang dipublikasikan. Di abad 4 sampai abad 8 itu nggak ada yang dipublikasikan. Tentang Ba'alwi itu baru dipublikasikan abad 9 merujuk pada abad 4. Ini kan nggak lucu. Masa publikasi itu namanya publikasi imajinatif namanya. Publikasi itu kan di era sekarang. Halo Pak Kiai, halo. Itulah yang disebut butuh data sezaman. Dari data inilah sebagai prinsip untuk menjadi dasar mempublikasikan sebuah berita. Baru ketika berita itu tersebar, baru disebut surah wal istifadhah. Surah wal istifadhah itu bermula dari zamannya. Masa surah wal istifadhah di abad 9 mengambil zaman abad 4? Ini kan nggak lucu. Kalau surah wal istifadhah di abad 4, ya harus mengambil peristiwa di abad 4. Tidak ada peristiwa di abad 4. Ba'alwi leluhurnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, Ja'far Shadiq, Muhammad Baqir, Ali Zainal Abidin, Hasan Husain, Fatimah binti Rasul Mustafa Muhammad SAW. Tidak ada peristiwa beritanya ini kok tiba-tiba dimunculkan di abad 9. Ini kan bukan surah al-istifadhah. Inilah yang disebut mencangkok surah al-istifadhah. Masuk berita dicangkok gitu kan. Jadi nggak lucu nanti. Ya diam akhirnya. Jadi jangan bikin malu. Terus yang terakhir, Mas tanya dia. Terus yang terakhir, DNA kan nggak bisa untuk menyambungkan nasab. Iya, nggak bisa untuk menyambungkan nasab. Karena menghubungkan nasab itu memang harus lewat syariat, lewat akdu nikah.
Nah, tapi bisa sebagai data ilmiah kalau orang itu sebenarnya apa bisa untuk data kalau orang itu tidak ada hubungannya dengan leluhurnya. Nah, untuk pembatalan nasab tidak bisa menghubungkan nasab, tapi bisa membatalkan nasab. Nah, tapi kita nggak percaya. Oke, kalau nggak percaya, kamu percaya nggak tes golongan darah A, B, O dan lain sebagainya itu? Percaya? Masa tes itu percaya, tes DNA nggak percaya? Sampai saya candain, para kiai itu nggak perlu khawatir difitnah mesum dengan santri. Mengapa? Langsung aja kalau ada santri hamil suruh ke dokter tes DNA, nanti kan kelihatan. Kalau memang enggak kan kelihatan. Kalau dulu membela dirinya itu pusing. Sekarang kalau enggak, udah tes DNA aja, ngapain pusing-pusing debat? Kan selesai masalah itu. Apalagi kalau nanti di persidangan, semua persidangan datanya harus data konvensional, harus data zahir. Nahnu nahkum bidzahir wa la nahkum bibawatin. Tapi ahli fikih isbat enggak. Kalau ahli fikih betul enggak akan isbat terhadap sesuatu yang tidak zahir. Semua ahli fikih dasarnya bayan. Bayan itu dasarnya adalah zahir. Saya sampai begitu. Ya, tapi diem juga. Akhirnya saya mengatakan, ya sudahlah, kita nggak usah membela terlalu kenceng, nanti malah kelihatan bodoh kita. Namanya, kalau mengatakan perspektif fikih, ya memang harus zahir. Menghukumi Ba'alwi apakah betul berintisab kepada Nabi, ya harus historis. Data historis itulah nanti bisa jadi acuan untuk membuat sebuah kesimpulan apakah ini perlu dikasih zakat atau tidak. Tapi sekarang ini Ba'alwi kan sudah mendahului ngaku cucu Nabi di satu sisi, di sisi lain minta sedekah, itu kan juga problem. Nggak konsisten. Kalau masalah uang, mereka minta Nabi 100 juta, Nabi nih, Nabi. Jadi problem juga ini. Kalau masalah uang, kalau masalah nasab, terlalu kenceng mengaku sebagai cucu Nabi. Kalau masalah minta sedekah dan lain sebagainya, pura-pura lupa sebagai cucu Nabi yang nggak boleh minta sedekah loh Mas Herli. Dan kita juga nggak boleh memberi sedekah loh Mas. Kita boleh memberi kalau untuk kebutuhan hajat itu pun perspektif kita, bukan dari permintaan. Lagi misalnya ada dia itu juga mengatakan begini Mas, memang agak lama. Tapi mereka kan tidak akan pernah mati kafir loh. Mereka nggak akan pernah mati kafir. Berarti kalau begitu Ba'alwi tidak cucu Nabi dong. Loh kok gitu? Ada yang pastor, ada yang pendeta, ada yang di luar golongan Ahlussunnah wal Jamaah, padahal kita meyakini yang akan masuk surga hanyalah golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, yang tidak Ahlussunnah wal Jamaah berarti kan masuk dalam sataf tariq ummati. Terlepas hadis itu perlu diteliti status hadis itu. Tapi paling tidak secara ideologis kita punya keyakinan yang paling benar dalam golongan umat Islam itu secara ideologis Mas ini ya, perspektif ideologis, perspektif doktrinasi keyakinan Sunni saya itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tanpa membenci di luar Ahlussunnah wal Jamaah, paling tidak kita membuat catatan loh, katanya ngaku cucu Nabi kok bukan Ahlussunnah wal Jamaah, kan jadi persoalan juga ini. Meskipun secara historis di luar ideologi ada juga tentu orang-orang yang haplogrupnya J ternyata bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi paling tidak kan bukan jadi pendeta atau pastor Mas. Bukan jadi pendeta. Ini problemnya jadi pendeta. Sudah keluar di luar ajaran Islam Mas. Tentu secara sosiologis kita nggak akan menjelek-jelekan seorang pendeta. Tapi masa iya ngaku Nabi sebagai pendeta? Masa iya membawa-bawa nama Nabi jadi residivis, katakan begitu. Nah, itu saja Mas Herli, masih panjang kalau ngomong nggak berhenti sampai pagi nanti. Baik. Terima kasih Mas. Baik, sebelum lanjut ke Gus Haikal, saya mau nyapa dulu teman-teman di kolom komentar ya. Di sini ada Beb Agus, Beb Benz,
Bib Hajah Dewi, Bib Agus, Bib Gavin, Mas Kebo, Mas Ilham, Ijo Raya, Agus Saifullah, Bib Lencai, Agus Maftuh, kemudian Bib Gavin, ada Virginia Dewi, dan ini ada dari ini Pak Kiai, dari Malaysia dan Korea. J, monggo ya. disimak dari Korea, dari Malaysia, J, ada Bib Lencai dan Mbak Virginia Dewi dari Korea gitu ya. Itu Mudah-mudahan yang bikin, Mas Ari benar. Yang sering bikin video-video AI itu ya. Oh iya, ini terkenal Gus. Beliau ini luar biasa bikinnya. Ini lagi saya minta untuk bikin video yang tentang garoma khusus. Ya, luar biasa itu. Bikin 400. Iya, betul itu. Bib Lencai masih punya PR ya untuk bikin garoma yang kemarin saya minta itu Bib Lencai. Baik, kita kembali ke Gus Haikal. Kalau seandainya kata nih Gus, restoratif justice, nah bukan itulah kita bahasnya ya. Ada permintaan maaf lah dari Pak Bahar lah. Kemudian itu secara hukum kan ada masa pengurangan Gus, pengurangan masa hukuman yang tadi disampaikan jenengan itu kan 6 tahun 8 bulan. Karena dari apa? Enggak, pengurangan hukumnya nanti ya tergantung hakim. Itu 6 bulan itu ada tambahan. Karena dia residivis, dia dapat. Monggo Gus, silakan Gus. Karena dia residivis, itu kan hukuman pokoknya harusnya 5 tahun, dia dapat tambahan 1/3 dari pidana pokok. Jadi malah lebih berat. Pokoknya 5 tahun ya Gus. Pokok 5 tahun ya. Pokok. Ya, jadi dia dapat tambahan, akhirnya jadinya enggak 5 tahun malah 6 tahun. 6 tahun 8 bulan penjara jadinya. Karena kalau 1/3 dari 5 tahun itu 1 tahun 8 bulan. Karena dia residivis itu dapat pemberatan tadi. Ancaman pidana bagi pengulangan tindak pidana dapat ditambah paling banyak 1/3 dari maksimum ancaman pidana pokok. Pasal 59. Nah, kalau masalah pengurangan tadi, karena dia sudah minta maaf, ya tinggal pertimbangan hakim tadi. Mau dikurangi 1 hari atau 2 hari, itu juga pengurangan. Karena tadi... Lalu pendek Gus 1 hari Gus. Gitu kan. Nanti misalnya, kok saya dihukum berat, Pak Hakim, kamu minta maafnya telat, dia bilang gitu. Jadi, biasanya berapa tahun Gus? Kalau kasus yang serupa kayak gini, biasa berapa tahun itu pengurangannya yang terjadi sebelumnya itu? Iya, tapi nggak bisa jadikan pokok karena itu semua tergantung keyakinan hakim. Itu tetap variabel yang nggak bisa ditetapkan ya, maksudnya ukurannya berapa. Kebijakan hakim sendiri gitu. Tapi kalau namanya, misalnya harusnya kalau sudah jelas-jelas melakukan pidana itu misalnya pihak keluarga itu jangan berkeruh lah misalnya seperti adiknya, seperti mamanya gitu kan. Nggak perlu dibilang-bilang atau framing ke media segala macam. Dia ikuti aja prosesnya bagaimana gitu, percaya dengan proses hukum, sebisa mungkin dikawal gitu kan. Kalau misalnya tidak percaya ya dikawal terus prosesnya bagaimana gitu. Dengan pengacara yang kredibel, yang jujur. Karena juga pengacara itu kadang-kadang nakal juga, maksudnya apa? Ya dia cari-cari ini supaya ada usaha-usaha nanti bilangnya ini bisa nih restoratif justice nih. Ini nanti masuk ini. Nanti kalau kamu bayar sekian, nanti bisa nih bebas nih. Dia udah keluar banyak, ternyata mentok gitu. Restoratif justice-nya gitu. Nah, nanti tuduhannya, ini sudah bersekongkol dengan PWG pengacaranya ini kan begitu jadi malah. Jadi minimal di kalangan Balawi ya, yang lain-lain kalau dakwah itu silakan, artinya yang menyejukkan, yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan yang pakem-pakem aja lah, jangan diajari umat itu untuk ajaran-ajaran yang sifatnya itu tidak kuat dalam landasan syariat. Kalau misalnya itu dibilang karomah misalnya, ya coba ditimbang gitu, itu masuk karomah atau apa misalnya.
Kalau memindahkan tai ke perut orang itu karomah model apa? Itu ditimbang coba. Atau apa namanya, banyak minimal malu lah gitu. Punya kitab leluhur yang seperti itu, malu lah disampaikan itu gitu. Ya apa, dan saya pikir kalau ada budaya malu di mereka, itu minimal ada dari mereka itu permohonan maaf gitu pada publik bahwa ya apa ajaran-ajaran dari kitab-kitab mereka itu meresahkan, ada memang ini perlu diteliti ulang. Mereka pasti ada orang pinternya gitu loh. Misalnya Pak Quraish Shihab itu misalnya bicara begitu, itu apa namanya, orang-orang yang saya pikir masih apa secara keilmiahan bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya, harus ngomong dari mereka gimana mereka berbicara pertanggungjawaban keilmuannya gitu ketika melihat sesuatu kok ini bertentangan dengan syariat gitu kan, apalagi persoalannya menyerempet ke arah-arah akidah, mengajak umat itu sampai ada kemarin agama Ba'alawi. Nah itu apa klarifikasinya, bagaimana agama Ba'alawi ini kan Agama alamiah, Gus. alamiah ya, itu tertulis ya. Agama alamiah. Ini memang ada teksnya ya, Itu, Gus. Ada Teksnya ada disebutkan. Makanya ini kan problematis sekali, ternyata banyak sekali yang ternyata di balik nasab ini ada implikasi-implikasi yang seharusnya itu apa dikoreksi, tidak. Artinya misalnya itu pihak-pihak yang punya pertanggungjawaban ilmiah seperti MUI, seperti mungkin PBNU atau mungkin lembaga-lembaga keagamaan yang lain di luar itu untuk ikut serta dalam istilahnya ini ya, tadi kibin-kibin ini biar cepat terrehabilitasi gitu. Artinya karena saya kasihan gitu, karena itu mereka diajari halu terus ikut halu gitu. Jadi dan seperti misalnya ya kemarin yang Gus Aziz Jayuni sampaikan di Roma itu bahwa ternyata pengarang Simtuduror Abu Kali Al-Habsyi itu meskipun Sunni tapi kecenderungannya Ismailiyah Syiah gitu. Karena dia di kitabnya ternyata ada mencari sapi sahabat setelah Muawiyah. Nah ini kan problem. Hal yang dihadiri Nahdliyin jutaan warga Nahdliyin katanya ya. Nggak tahu ini penelitiannya Nasrani kemarin Paul Solo berapa tadi? Yang hadir berapa itu? Ada berapa yang hadir di yang Paul Solo kemarin yang hadir berapa? Paul Solo itu saya enggak itu, lewat saya tuh enggak kedetek itu. Oh, lewat ya. Kalau Gresik yang 1,2 juta diklaim dari 2 sumber itu hanya yang datang itu cuma 5 ribuan. Nah, kalau itu katakanlah yang di Solo itu 2 kali lipatnya lah, karena memang kita kasar aja lah, karena ini memang lebih masuk di Simtudurornya ya. Simtuduror itu sekarang sudah mungkin tahun belakangan ini banyak menggeser Albar Janji dan ini Diba gitu, jadi populer dengan itu, akhirnya banyak yang mengikuti Paul Solo. Ternyata yang di Holy akidahnya bermasalah. Ya, betul. Itu kan itu sebuah ironi, karena apa? Karena seharusnya orang yang di Holy itu kan orang yang bisa memberi contoh, memberi teladan, baik akidahnya lurus, ajarannya sehat, dan segala macam. Nah itu kok jadinya yang di Holy ini bermasalah akidahnya. Itu kan orang berlomba-lomba itu tapi hanya tahu Simtuduror itu tapi nggak ngerti akidahnya itu yang bagaimana, yang di Holy itu lurus apa enggak. Ini jelas bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah mencari sahabat itu. Jadi itu saya pikir untuk ya ini lagi kibin-kibin itu ngapain tetap ke Solo kalau kamu nggak tahu betul siapa gitu. Lebih baik cross check apakah betul kabar itu. Tidak, kebanyakan itu yang dengar kabar itu langsung ini siapa sih Gus Aziz, ini kan yang ngak-ngakan kemarin yang itu debat gitu-gitu, komentarnya itu nggak produktif gitu. Ini kan yang debatnya plonga-plongo lah, komentarnya cuma ini aja, menembak Gus Aziz tapi nggak membahas materinya. Betul nggak yang disampaikan itu tertulis
di kitab-kitab mereka kan gitu. Jadi serangan-serangan ke personal dari orang-orang yang menyampaikan kebenaran tentang Mbak Alawi itu jadi arahnya ke individu-individu itu, tapi nggak ke arah materinya. Ibin itu penyakitnya itu. Kenapa nggak objektif ke materinya? Lihat materinya, baca, gitu. Jangan cuma guruku sudah bilang A, guruku sudah bilang B, gitu. Guru juga manusia, ya nggak bisa salah nabi, maksum. Jadi coba berpikir keluar akal sehatnya gitu. Karena ya ini akidah ini penting gitu. Bukan ahli sunnah wal jamaah yang benar-benar murni, yang walaupun dia ngomongnya sunni, tapi prakteknya ternyata Syiah Ismailiyah kan gitu. Jadi, nah itu saya pikir tidak perlu Pak Alawi itu menutup-nutupi gitu misalnya. Kalau memang bagus, kalau memang jujur, ini memang kesalahan nasab, selama ini ada yang perlu dikoreksi nasabnya gitu, itu lebih fair, lebih atau Rabithah Alawiyah dalam hal ini perlu mengklarifikasi banyak hal gitu. Itu demi kebaikan mereka sendiri kok. Kita melakukan ini kan demi kebaikan semuanya kan, nggak demi kebaikan individu gitu, demi kebaikan umat, demi kebaikan agama, demi kebaikan akidah kita, kesehatan akidah kita gitu. Untuk tidak ke arah kultus, tidak ke arah halusinasi yang selama kita dengar ternyata banyak hal di kitab-kitab mereka itu yang ke arah sana gitu. Dan saya pikir ketika Jatman kemarin ya selama 23 tahun itu Habib Lutfi di situ itu sangat berimbas pada pengaruh Ba'alawi di Indonesia terutama. Jadi ya ketika ini sudah artinya Habib Lutfi itu banyak dibongkar, ternyata tidak alim ya, banyak salah baca ayat, banyak salah baca kitab, nahwu, terkib, segala macam banyak dikoreksi. Saya kadang nonton channelnya siapa itu, yang warna Gelia atau siapa itu banyak bongkar Habib Lutfi itu. Jadi ternyata tokoh yang selama ini sepertinya jadi panutan, yang kita anggap itu paling NU di kalangan mereka, itu bermasalah gitu. Ini yang masih hidup loh, yang masih hidup maksudnya, yang itu bisa kita lihat gitu. Dan apa namanya itu sudah kita saksikan semuanya lah gitu, bahwa ternyata di hadapan publik dan segala macam itu tidak bagus, tidak elok gitu perilakunya gitu. Nah, dan kalau yang cerminan yang dianggap paling sepuh, paling moralnya paling artinya itu bisa dilihat harusnya baik, kok ternyata ada kekurangan. Itu kan cerminan dari kondisi Ba'alawi sebenarnya. Apa namanya paling sepuhnya kok begitu, apalagi mudanya gitu, yang muda-muda bagaimana gitu. Ya itu kalau kita yang bisa dibilang pribumi atau ulama-ulama kiai-kiai merasa khawatir, merasa artinya punya keprihatinan terhadap arah akidah, arah kemudian menyerempet pada arah dari bangsa ini mau dibawa kemana, karena arahnya Abaib itu mengisi banyak ruang-ruang birokrasi. Ketika Habib Lutfi 23 tahun itu selalu tiap tahun itu mengadakan event silaturahmi ulama, umarok, TNI Polri. Begitulah, ada silaturahmi ulama, umarok, TNI Polri. Jadi diajak ketemu bareng, diajak dulu bareng, sepertinya bagus. Tapi belakangan ini indikasinya apa? Ya ulama TNI Polri ditarik ke Pekalongan gitu loh. Jadi yang akhirnya banyak para muhibin akhirnya dari kalangan TNI Polri, dari kalangan birokrasi juga ketarik sana, bupati, wali kota ketarik sana. Artinya apa? Sudah tidak objektif lagi mereka gitu ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan keumatan gitu. Di polisi juga ada kibin, di birokrasi ada kibin, di mana-mana ada kibin. Itu hasil cuci otak yang nggak sehat. Karena ternyata setelah
Sumodiningrat itu betul-betul ingkrah ya. Itu apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi itu ternyata halusinasi tinggi, ternyata ada pemalsuan yang terjadi gitu. Itu dan itu satu hal yang seharusnya jadi catatan yang harusnya menyadarkan. Nah, ini saya mendoakanlah para kibin-kibin itu untuk bisa dari contoh yang masih hidup, yang sudah meninggal di Hall Solo itu, yang lain-lain dicermatilah apa yang disampaikan oleh PWI, jangan ditanggapi emosional dulu gitu. Berhenti jangan hanya di tingkat perasaan, jangan berhenti di tingkat perasaan, di tingkat pemikiran coba digali terus. Karena ini menyangkut Nabi, menyangkut Rasulullah gitu, menyangkut kehormatan beliau. Kalau kamu menyematkan kemudian darah Rasulullah itu pada orang yang salah, itu kan kamu juga menyakiti Rasulullah kan gitu. Wong nggak layak, nggak terbukti kan gitu. Dan klaim-klaimnya itu lemah, lebih cenderungnya malah justru ada manipulasi data kalau dilihat dari kitab-kitab yang sudah disampaikan oleh para ahli gitu. Dicari aja di media itu banyak. Ya, saya pikir untuk persoalan Bahar Smith segala macam itu cerminan juga anak mudanya. Kalau tadi yang generasi tuanya Habib Lutfi, ya generasi mudanya Bahar Smith gitu loh. Jadi ini patron-patron ini kok banyak pengikut, artinya ada masalah gitu. Dalam beragama kita bermasalah. Patron-patron yang seharusnya jadi contoh publik tidak patut jadikan contoh, tapi kok tetap banyak pengikut. Begitu melenakan gitu, nasab itu. Melenakan banyak orang ternyata itu. Nasab yang rapuh, yang tidak ada sandarannya sama sekali, berhasil melenakan banyak orang dari kalangan pejabat, sarjana, jenderal-jenderal gitu. Nah ini kita mungkin atau perlu ini minta sama sesepuh ini ruatan nasional mungkin di Ubed. Untuk ruatan nasional Indonesia ini perlu diruat kayaknya ini. Ini siapa ini kira-kira bisa melaksanakan ruatan nasional ini? Jadi mudah-mudahan secara ruatan ya kita berdoa bareng lah untuk bisa sadar semua untuk kondisi-kondisi kesehatan kita, keprihatinan. Jangan disudoni dulu. Kalau Kibir itu bisa husnudon dengan para kabib yang tidak ada data itu kan kemudian modalnya husnudon. Kok nggak bisa husnudon dengan kita yang ada datanya gitu kan? Yang orang-orang ini, yang orang-orang yang sudah ya bisa dianggap waras. Nanti pikiran-pikiran yang ilmiah gitu, yang kita diajukan itu by data gitu. Masalahnya apa kalau kemudian sana kok nggak ada data, bisa husnudon, yang nggak ada data kok nggak bisa dihusnudoni gitu. Minimal kalau sama-sama husnudon ya sudah, sana ya berhenti kaku, sini ya tidak akan banyak protes gitu. Kalau berhenti kaku gitu, ternyata kan mereka nggak ada malunya, saya pikir. Karena sudah terbuka lebar, tapi budaya malunya nggak ada. Lain dengan orang Jawa, orang pribumi. Itu orang pribumi Jawa itu kalau menjaga adab, menjaga tata krama itu kalau kelihatan cacatnya itu akan memperbaiki, terus minta maaf. Budaya malu itu masih ada, nggak mengulangi lagi gitu. Ini mereka enggak, sudah cacatnya terbuka, datanya kebuka, tetap aja bebal gitu. Jadi anomali sekali gitu. Ya mudah-mudahan di peristiwa Bahar Smith tidak terulang lagi, ya ada persekusi, ada anarkisme yang itu di situ sangat terindikasi bahwa itu juga karena dia merasa punya nasab suci, merasa punya kuasa untuk menghegemoni, kuasa untuk mempersekusi, dan itu berulang gitu, padahal itu sudah pernah. Ya saya pikir untuk restoratif justice tadi semoga juga tidak diloloskan gitu kan, karena apa yang tertuang dalam aturan itu kembali kepada para penegak aturan ini.
kepolisian, hakim, jaksa dan sebagainya ini perannya bagaimana, jangan sampai kemudian yang sudah diatur ini dilanggar sendiri karena aturan ini benda mati, alat saja, tinggal yang penegak hukumnya bagaimana bisa agar semoga bisa mengawal proses ini dengan seadil-adilnya begitu Mas. Itu Mas. Terakhir Gus, terakhir pertanyaan penutup sekaligus nanti ditutup oleh KUPED. Pertanyaan terakhir yang mungkin ini menjadi sebuah kekhawatiran publik karena saya melihat dari berbagai macam media nasional, kemudian media online yang lainnya, sepertinya banyak tekanan Gus dari publik untuk meminta Bahar bin Smith ini untuk ditangkap, untuk diadili lah gitu ya. Sekali lagi ini bukan prinsip kebencian, namun ini adalah sebuah bentuk bagaimana perilaku Pak Bahar ini yang sudah tidak bisa ditolerir lagi gitu loh. Apalagi mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Nah, artinya gini Gus, apakah ada celah sekecil apapun nih Gus, kita juga harus membaca ke situ gitu ya. Kemungkinan Pak Bahar ini untuk lolos dari hukum nih Gus. Ini yang menjadi kekhawatiran publik juga. Pasti publik persepsinya udah macam-macam nih Gus. Ada permainan, ada keberpihakan gitu kan. Ini kan wajar lah mereka itu mempunyai persepsi. Karena dalam ilmu sosial itu kan persepsi itu lebih cepat terbentuk daripada sebuah klarifikasi. Nah ini seperti apa nih Gus? Kalau mungkin jenengan bisa menganalisis sedikit, ada nggak celah sekecil apapun Bahar itu bisa lolos? Kalau lolos mungkin tidak, tapi mungkin ada karena pasal-pasalnya jelas, kemudian juga bukti materialnya ada, saksi-saksi juga komplit semua, tinggal ini prosesnya agar tetap objektif ya. Kalau misalnya nanti ada hal yang sekiranya kok keluar dari rel, itu ada mekanisme misalnya pengadilan banding gitu kan. Dari pihak yang merasa keadilan itu belum terwujud, ketika sudah ada putusan bisa banding, bisa kasasi dan sebagainya. Ada proses-proses walaupun ini perlu waktu dan pastinya ada tenaga dan biaya gitu. Cuma yang jelas ketika ini sudah masuk ke tersangka, ya artinya ini sudah siap untuk disidangkan gitu. Kalau kemarin kan masih penyidikan, ini sudah penyidikan, sudah mulai berproses, ya kita ikuti dulu saja, dan sambil dikontrol, artinya kita mengontrol lewat media, lewat segala macam ruang-ruang yang memungkinkan, terus untuk menginformasikan, karena memang kembali lagi tadi yang saya sampaikan, ini alat gitu. Undang-undang ini benda mati alat. Artinya manusianya ini yang memegang alat ini bagaimana? Seperti kita misalnya lihat kasusnya Bustom itu kan penyidikan gitu. Ada banyak hal yang kejanggalan dari penangkapan dan segala macam. Nah ini Tangerang semoga nggak seperti itu. Kalau sampai seperti itu ya publik patut marah gitu. Publik patut marah. Dan ini mungkin karena pressure dari Banser sendiri juga sudah ada yang turun, ada demonstrasi, itu artinya ada semacam tindakan-tindakan politis ya, yang artinya politis dalam arti baik, ada pengawalan sendiri dari Banser sendiri untuk mengawal kasus ini agar tidak misalnya memberi celah untuk Bahar Smith untuk melarikan diri misalnya kan gitu. Melarikan diri atau bersembunyi dan segala macam. Karena ancamannya tadi kira-kira 6 tahun 8 bulan itu gitu. Kalau itu maksimalnya gitu. Kalau berkurang ya bisa hakim mengurangi dengan kebijakannya bisa. Saya harap nggak banyak-banyak gitu dikuranginya, 1 hari aja lah gitu. Atau mungkin 2 bulan 3 bulan gitu. Ya karena memang kalau sudah menyangkut Nabi itu segalanya sensitif. Cuma sensitifnya itu benar apa enggak gitu. Apa yang di masa sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas melakukan tindakan hukum, melanggar hukum, mau tuju Nabi atau tidak itu sudah bedanya kan gitu. Dan itu sudah dalam syariat juga seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu pihak kepolisian, pihak
hakim, jaksa untuk nanti misalnya ungkapan-ungkapan itu keluar di meja persidangan dengan ragu seperti yang diungkapkan ke Marzuki Mustamar itu. Wala ana wala ente bukan itu nabi kan gitu, kalau misalnya ngaku cucu nabi gitu. Saya pakai aneh, gitu. pakai ente. Pakai ente gitu. Jadi saya harap bisa objektif dan kita semua berharap ada keputusan yang seadil-adilnya gitu kan. Gitu Mas Heri. Baik, penutup ke Ubed untuk menanggapi sekaligus ini untuk sebagai semangat kita semuanya, para mukimat-mukimat yang ada di kolom komentar juga saling mengawal, kemudian saling menyebarkan bahwasanya apapun yang menjadi tekanan publik, yaitu hanya satu, menuntut keadilan tanpa memandang bulu. Oke, monggo Pak Kiai. Oke, terima kasih Mas Herli. Saya betul-betul mendapatkan mutiara Gus Haikal malam ini Mas Herli. Saya memahami dari perspektif landasan filosofis, Gus Haikal betul-betul kuat secara ontologis, epistemologis maupun aksiologis dalam gerakan ini Mas Herli, dari perspektif hukum. Betul-betul jelas apa yang menjadi hakikat perjuangan Gus Haikal mengawal gerakan ini, itu jelas untuk menjaga marwah nubuwah, jangan sampai dinodai oleh interpolasi nasab, komodifikasi agama, pembelokan sejarah, dan etik sosial yang tidak baik. Dan itu perlu ditegakkan. Itu inti yang menarik yang saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Gus Haikal. Secara epistemologis, Gus Haikal punya karakter penguatan dari perspektif hukum, Mas Herli, dalam konteks melakukan gerakan menjaga marwah nubuwah. Saya sebenarnya lebih enak memilih gerakan menjaga marwah nubuwah, Mas. Saya nggak suka dengan istilah mukimat, jujur saja. Saya lebih memilih gerakan menjaga marwah nubuwah. Kalau mukhibin bolehlah dengan istilah mukhibin, katakan, karena itu istilah mereka juga masalahnya. Kalau istilah kita itu yang menjaga marwah nubuwah sebenarnya kita ini. Jadi menarik Mas Heri. Menariknya begini, saya merasa mendapatkan sosok terkait dengan alasan mengapa Mbak Alwi harus dikritisi dan mereka bisa dikatakan sebagai langkah interpolasi yang diglorifikasi secara gagal. Saya katakan secara gagal. Itu karena bisa saya lihat dari perspektif tesis Kiai Imad. Yang kedua bisa saya lihat dari perspektif filologi Prof. Manahim Ali. Yang ketiga bisa saya lihat dari perspektif saintifik DNA Dr. Sugeng. Yang keempat bisa saya lihat dari perspektif kajian hermeneutik yang dilakukan oleh Gus Aziz Jazuli dan Kiai Nur Ikhya. Dari perspektif IT, riset teknologi informasi, bisa saya lihat dari Mas Terli. Dari perspektif hukum, saya bisa merujuk dari dari sosok Gus Haikal, Mas Terli. Maka menarik sebenarnya suatu ketika memang perlu Mas Terli membuat forum yang di situ ada Kiai Imad, ada Gus Haikal untuk diadukan Mas Terli. Sehingga seluruh lintas keilmuan ya Pak Kiai Bati. Ya, ada sudah komplit lintas keilmuan. Perspektif hukumnya sudah ada Gus Haikal sekarang ini. Dan saya berharap mungkin pelan-pelan akan kita rekomendasikan agar Gus Haikal bisa dialog dengan Roma Irama dari perspektif hukum, Mas Herli. Karena memang selama ini edukasi terkait dengan hukum itu belum ada secara utuh yang bisa dilihat dari landasan filosofis yang saya katakan tadi itu. Landasan filosofis hukum itu saya merasakan betul malam ini dari apa yang dipaparkan oleh Gus Haikal.
tentu ada beberapa pandangan hukum, tapi pandangan hukum secara saintifik, pengetahuan terkait dengan gerakan ini, Mas. Seperti Prof. Mahfud MD terkait dengan diskursus nasab ini, itu kan masih baru perspektif saintifik, Mas. Perspektif hukum dan perspektif ilmu pengetahuan ketika melihat diskursus nasab ini, Mas Herli. Tentu sudah bagus apa yang diapresiasi oleh Prof. Mahfud MD, tapi itu kan baru sebatas apresiasi saintifik, pengetahuan hukum, Mas. Belum bagaimana terlibat di dalamnya dalam konteks diskursus nasab ini. Kalau Gus Haikal sudah terlibat di dalamnya dalam perspektif diskursus nasab ini, betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi bagaimana memandang nasab dan perilaku Ba'alwi dari perspektif hukum, itu saya kira sudah ketemu rujukannya kita, Mas Herli. Dari perspektif kajian riset teknologi informasi, tentu saya percaya betul Mas Herli sudah bisa mempertanggungjawabkan secara apik dan bisa dipublish dan sudah bisa menjadi rujukan banyak sosial media. Bahkan ada beberapa profesor yang tanya ke saya, hostnya Kang Obed itu siapa itu yang bagus risetnya? Saya jawab itu Mas Cerli, saya katakan begitu. Dia memang S1, S2-nya dari IT, riset berbasis IT. Oh iya, mengapresiasi. Nah, kalau Muhyiddin menganggap sesuatu yang dikatakan hebat, kalau sudah ada yang mengapresiasi dalam dunia akademik, kan berarti Mas Cerli sudah sah. Sama Kiai Imad itu sudah sah, karena sudah diapresiasi oleh para profesor. Kiai Said Akil Sirot tidak hanya profesor formalistik loh, Mas. Kiai Said Akil Sirot itu ya profesor, ya ulama, dia punya ketajaman firasat yang luar biasa. Makanya saya ketawa itu, hanya karena jadi Muhyiddin, sampai berani memframing Kiai Said Akil Sirot. Wah, itu kualat bener itu. Kiai Said Akil Sirot itu seorang ulama. Nah, saya betul-betul nggak berani kalau Kiai Said Akil Sirot yang bicara, Mas. Jujur saja. Kalau Kiai Miftah masih bisa mengkritisi, jujur saja saya. Tapi kalau Kiai Said Akil Sirot, saya sudah sami'na wa ata'na saya. Sudah taslim saya. Nah, karena Kiai Said Akil Sirot itu pendekatannya complicated. Juga ada firasatnya, juga ada irfaninya. Dan Kiai Said Akil Sirot dengan tegas mengatakan tesis Kiai Imad 99% benar. Yang mengatakan Prof. Said Akil Sirot loh, Mas. Dan terakhir kemarin perlu dipodcastkan juga, Mas Herli, soalnya Kiai Imaduddin Utsman ke Abah Profesor Abdul Hadi. Perlu dipodcastkan juga itu. Saya menyaksikan betul bahwa beliau sangat apresiatif terhadap Kiai Imaduddin Utsman. Bahkan dalam doa Prof. Abdul Hadi, Abah Abdul Hadi, itu ada kalimat yang memang mendoakan Kiai Imad. Artinya di belakang khusus gitu Pak ya? Khusus ya? Kenapa? Khusus mendoakan Kiai Imad itu. Ada, khusus. Saya dengar sekali itu. Saya mendengarkan kalimat khusus mendoakan Kiai Imad untuk betul-betul berada dalam lindungan Allah, berada dalam anugerah Allah, terjaga oleh Allah. Karena Kiai Imad merupakan sosok penggerak. Itu masuk dalam kalimat doa Profesor Abdul Hadi itu, Mas Herli. Menarik itu. Jadi di belakang Kiai Imad itu bukan main-main. Para profesor, para doktor, para ulama. Sama seperti kemarin di Majma' Ulama, ada kiai yang tanya saya, ada nggak di Majma' Ulama itu yang alim? Loh gimana? Ada yang hafal Quran, ada yang hafal Alfiyah dari depan belakang, dari belakang depan. Kiai Mahfud Soleh itu pengasuh pesantren Sunan Kalijogo Tuban, wah alim alamah itu, Mas. Alfiyahnya dari depan belakang itu, belakang depan itu, dan hafal Quran. Beliau alim. Muridnya Mbah Sahal Mahfud, kesayangannya Mbah Sahal, Mas. Dan pengasuh pesantren, istri beliau juga dari keluarga pesantren Kajen, misalnya. Dan seperti Gus Rocky, UK, University, kan begitu, nggak main-main. Dan banyak ulama-ulama yang lain, misalnya. Jadi nggak main-main. Jadi di belakang Kiai Imad itu, bagaimana saya agak nggak terharu, Mas. Kedatangan Kiai Imad itu ditunggu oleh Abah Profesor Abdul Hadi. Betapa istimewanya Kiai Imad itu, Mas. Betul-betul
Abu Abdul Hadi itu senang sekali. Saya lihat wajahnya itu berseri-seri kedatangan Kiai Imad. Kalau Kiai Imad itu sosok yang tidak direspon secara positif oleh beliau, tentu kan wajahnya muram, Mas. Itu wajahnya berseri-seri, senang sekali beliau. Jadi Kiai Imad itu di belakangnya itu Abu Yadim Yati, Abu Ya Muhtadi, kemudian siapa lagi, Kiai Sa'id Akil Siraj, Kiai Ma'ruf Amin, Abah Profesor Dr. Abdul Hadi misalnya, dan banyak profesor-profesor yang terang-terangan menyampaikan ke saya apresiasi terhadap Kiai Maduddin Utsman. Nah itu, dan menarik sekali, ini ada tambahan perspektif landasan filosofis hukum yang terkait dengan kajian ini, Mas. Sehingga perlu diajak podcast terus ini, Gus Haikal, Mas Herli, terkait dengan perspektif hukum. Saya berharap bisa diskusi dengan Roma Irama, biar lebih kuat. Publik itu biar tahu bahwa diskursus Ba'alawi ini bukan diskursus yang ecek-ecek, tapi diskursus yang betul-betul akademik, ilmiah, bukan karena kebencian. Kalau karena kebencian saya nggak akan menerima tamu Habib, Mas Herli. Sampai sekarang saya masih menerima tamu Habib. Anehnya Habibnya juga nggak marah sama saya. Nah, justru kemarin, Mas, ada tamu Habib, jengkelnya bukan main dengan Rizik Syihab dan Habib Bahar. Mengapa? Karena membuat Habib-Habib di daerah itu akhirnya jadi nggak enak sama masyarakat gara-gara perbuatan Rizik Syihab dan Habib Bahar dan Bahar Smith. Jadi sebenarnya Bahar Smith, Rizik Syihab itu merugikan Habib seluruh Indonesia sebenarnya. Oh iya. Tapi kan nggak bisa dielakkan. Tapi kan nggak bisa dielakkan kejayaan Habib Ba'alawi itu juga dari Rizik Syihab dan Bahar Smith, Mas. Makanya Bahar Smith punya pesantren namanya Tajul Alawi, itu betul mahkota Bani Alawi. Artinya kalau mahkotanya remuk, ya semuanya remuk jadinya. Jadi saya mencadai Habib, jenengan itu loh, Bib, jengkel sama Bahar Smith sama Rizik Syihab, wong jayanya Ba'alawi itu juga dijayakan oleh mereka. Ya dia yang mengangkat tinggi Habib Ba'alawi, ya dia punya hak untuk meruntuhkan kembali. Gitu. Jangan gitu katanya gitu. Ironi ya. Sekarang ini Habib Ba'alawi pada runtuh. Yang meruntuhkan yang membuat jaya. Sebelum ada Rizik Syihab dan Bahar Smith itu kan Habib Ba'alawi itu kan pada santun-santun, Mas. Pada santun-santun, saya juga masih bisa nyandain, Bib, buatkan kopi. Biasa saya di pondok dulu. Waktu mondok di Pak D saya itu saya biasa nyuruh Habib nyuruh buatkan kopi, itu biasa. Mulai Habib mulai Jumawa itu kan setelah ada FPI, Rizik Syihab sampai berani ngata-ngatain Gus Dur, Faisal Assegaf sampai berani ngata-ngatain NU, Mbah Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya. Dan banyak Habib-Habib yang ceramahnya dari panggung ke panggung, bahkan mengatakan nggak usah masukkan anaknya ke Ansar dan lain sebagainya, yang menebarkan kebencian mereka. Kita hanya bertahan menjaga NU. Meskipun ada pengurus struktural yang tidak senang terhadap kita, tidak apa-apa. Kita nggak ingin dipuji oleh sebagian pengurus struktural, tapi kita punya tanggung jawab menjaga marwah NU, Mas. Kemarin Majma' Ulama yang datang kayak NU semua, Mas Charlie. Kayak NU semua. Dan yang melakukan gerakan diskursus nasab ini adalah banyak zuriyah kiai-kiai sebelum berdirinya NU loh, Mas. Banyak zuriyah kiai-kiai yang sebelum berdirinya NU. Sampai berdirinya NU menguatkan NU. Karena memang NU itu adalah penyerangnya pesantren. Penyerangnya pesantren. Makanya siapapun yang di NU kok tidak bisa menjaga pesantren, tidak bisa melakukan transformasi terhadap pesantren, artinya mendampingi masyarakat pesantren sekaligus mentransformasikan pesantren dalam perspektif global, kok nggak seperti itu, ya akhirnya ya repot. Di NU itu tidak hanya boleh bicara internasional, di NU itu juga harus bicara tradisionalisme, jangan hanya berbicara
internasionalisme, sekularisme, liberalisme. Jangan hanya bicara itu, tapi juga harus berbicara tradisionalisme. Dan itulah pentingnya transformasi di antara dua kekuatan, tradisionalisme, liberalisme. Di sini ada transformasi. Tokoh NU itu harus seperti itu. Jangan hanya kuat di liberalisme, jangan hanya kuat di sekularisme, jangan hanya kuat di kapitalisme, tapi juga harus kuat di tradisionalisme. Jangan ngenteng ke wilayah-wilayah tradisionalisme, mengabaikan wilayah-wilayah tradisionalisme. Tapi juga jangan sampai ketua PBNU itu hanya bersifat tradisional, tapi nggak punya perspektif global. Ya, jangan juga. Nah, jadi ketua PBNU itu harus betul-betul ngerti warganya. Jangan sampai ngata-ngatain terhadap warganya. Nah, jadi bila perlu NU itu merangkul orang lain biar menguatkan gerakan core value Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan malah mitatin, sehingga betul-betul basis Nahdien kultural dikatakan NU-nya diragukan, terus dipitatin, dikatakan Roebi itu dan sebagainya. Itu sama halnya meminimalisir ini, mengurangi anggota nanti. Bukan menambah anggota, malah mengurangi anggota, gimana itu? Itu bukan pemimpin organisasi, itu namanya birokrat, itu namanya pejabat namanya. Namanya pemimpin organisasi itu harus betul-betul merangkul wilayah kultural dan menguatkan wilayah struktural, Mas. Nah, dan gerakan ini, gerakan dalam diskursus nasab ini, itu sebenarnya kuat di basis Nahdien dan bahkan kuat di basis umat Islam. Karena banyak umat Islam yang tersinggung atas khurafat Ba'ali. Umat Islam banyak yang terbebani secara psikologis terhadap sosok-sosok yang mengaku cucu Nabi tapi residivis. Ini real, Mas, fakta di lapangan. Makanya sosial media ini ramai sekali berita tentang Bahar, karena umat Islam sedang tersakiti sebenarnya oleh sikap-sikap Bahar yang mengaku cucu Nabi, tapi perilakunya merusak marwah Nabi. Lebih enak itu Wali Songo itu, putra-putrinya dinikahkan bebas sembarangan, nasab di silsilah dibakar, sudah nggak ada yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, sudah menjadi pribumi semua, jadi enak gitu loh Mas Herli. Dan menarik Islam kalau berbasis ilmu dan takwa itu, karena nasab itu, istilah Kiai Said Akil Sirot itu bodoh, kalau orang hanya bicara nasab bodoh. Dan memang perlu diketahui tokoh-tokoh agama yang anaknya hanya mengandalkan bapaknya itu rata-rata nggak pinter-pinter, Mas, jujur saja. Rata-rata anaknya yang pinter-pinter jadi ilmuwan itu betul-betul perspektif keilmuan yang dikaji. Gus Haikal itu sudah bisa mulia tanpa nuntut ilmu, tapi kan tidak. Dari kecil tetap serius sehingga sampai doktor hukum di situ. Jadi sama keluarga Kiai saya di Futuhat itu banyak yang serius nuntut ilmunya, Mas Herli. Tidak pada mengandalkan nasab, sehingga mereka jadi pulang itu bisa membaca kitab, bisa mengajar kepada santri. Jadi keberlanjutan pembelajaran itu berlangsung. Tradisi pesantren kan begitu, Mas Herli. Anaknya betul-betul putra-putranya dididik betul untuk bisa ngaji. Mohon maaf, anak saya itu boleh sekolah undip dengan catatan hafal Quran, bisa membaca kitab dalam konteks standar, nanti pengembangannya sambil jalan. Yang penting jurumiyah, imriti, memahami dan bisa menjelaskan. Fathul Qorib bisa membaca, Quran hafal, baru boleh milih jurusan, Mas Herli. Di Undip mengambil hukum, monggo saya persilahkan. Tapi ada standar. Sama, saya dulu boleh kuliah dengan catatan, saya dicek, sudah selesai baca kitab di depan orang tua saya. Baru saya boleh kuliah, Mas. Nah, tradisi pesantren itu betul-betul sangat menjaga hasanah turos itu, Mas. Sehingga nggak ada anak kiai yang baca kitab dari kiri, itu nggak ada, Mas. Dan mereka itu malu menunjukkan nasab-nasab itu malu. Tapi Ba'alwi kan nggak punya malu. Nasab itu kayak ideologi. Jadi ideologi mereka itu bukan Sunni sebenarnya. Ideologi mereka itu ideologi nasabin, ideologi berbasis nasab. Pedoman mereka itu kan bukan pedoman, kalau lihat di lapangan itu kan bukan pedoman Quran hadis, Mas. Bahkan ada yang mengatakan kalaupun tidak ada Quran, kitab Abdullah Al-Haddad itu bisa menjadi pedoman. Ini kan jadi nggak menarik.
Karena dalam kondisi apapun, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Nah, makanya kita sebagai warga Nahdien yang betul-betul Nahdien tidak akan memperdebatkan Quran hadis. Apa-apa yang berhubungan dengan Al-Quran ya sudah sutak tahu beror tahu anak ala dzalika minasyahidin. Kalaupun kita debat dengan Wahabi, itu debat dalam kontekstualisasi mereka. Bagaimana kontekstualisasi teks Al-Quran hadis itu di tengah lapangan, bukan memperdebatkan Quran hadisnya. Semua yang dari Quran hadis pasti kita terima, Mas. Itu prinsip kita. Nah, tapi bagaimana kontekstualisasinya itu yang baru kita perdebatkan. Jadi menarik. Kiai Imad kajiannya tentang nasab fokus secara ontologis, bisa dipertanggungjawabkan secara epistemologis. Manfaatnya aksiologis sudah dirasakan. Tapi Muhyiddin Ba'alwi itu nggak jelas ontologinya, kesana kemari. Dasar epistemologi katanya itu nggak bisa dijadikan dasar epistemologi. Itu namanya sesat fikir, hanya mengandalkan ketokohan. Itu namanya sesat logik, itu namanya kesesatan logika. Dan mereka banyak framing, nggak bisa. Seperti Adik Bahar, harusnya kan mendudukkan persoalan hukum Bahar Smith. Tapi yang terjadi apa? Menyalahkan sana sini. Prinsip belum fokus pada apa yang harus dibela, sudah menyalahkan ke sana kemari. Sama Muhyiddin Habib itu belum fokus terhadap apa yang dipersoalkan oleh Kiai Imad, bagaimana mereka harus menjawab 12 pertanyaan Kiai Imad, tapi sudah ke sana kemari. Ini kan nggak jelas secara ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Maka terakhir, Mas, sebagai penutup, saya ditanya kepada seorang kiai, mengapa membela tesis Kiai Imad? Saya jawab, saya membela tesis Kiai Imad karena jelas kajiannya secara ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Mengapa saya tidak mengapresiasi Habib Muhyiddin? Karena nggak jelas pembelaannya. Dasarnya katanya-katanya. Termasuk juga kalau menolak nasab Ba'alwi harus tahu alasannya. Bukannya tesis Kiai Imad itu sebagai alasan itu sendiri. Katakan begitu. Dan banyak hal yang anomali di dalam diskursus nasab ini, Mas. Tapi ini semua kita lakukan bukan karena kebencian, tapi karena ingin menjaga marwah nubuwah. Kita semua bukan mukimat, Mas Erli, tapi kita semua adalah para penjaga marwah nubuwah. Kiai Imad sama dengan kita mengisi ruang kesadaran kolektif ini, Mas Erli. Karena sebenarnya kalaupun hanya tesis yang muncul di permukaan juga tidak kuat, Mas. Jadi mengapa seolah-olah tesis itu kuat? Karena ada kesadaran kolektif. Karena apa yang dirasakan Kiai Imad itu dirasakan korban-korban Ba'alwi, korban-korban dalil Ba'alwi, Mas. Semua kiai banyak merasakan kok. Sehingga ada bahasa untuk merungkatkan Ba'alwi melalui bahasa tesis. Ada bahasa merungkatkan Ba'alwi melalui bahasa hukum, seperti yang disampaikan oleh Gus Haikal. Ada bahasa untuk merungkatkan Ba'alwi seperti bahasa filologi, DNA. Ada bahasa untuk merungkatkan Ba'alwi seperti bahasa Mas Cerli lewat kajian IT, teknologi informasi. Ada bahasa untuk merungkatkan Ba'alwi melalui kajian hermeneutik, studi teks seperti yang dilakukan oleh Gus Aziz Jazuli dan Kiai Nur Ihya. Ada bahasa untuk merungkatkan Ba'alwi dalam perspektif filosofis seperti yang saya lakukan misalnya. Dan ada bahasa untuk merungkatkan Ba'alwi seperti apa yang telah dirasakan masyarakat secara umum. Sehingga bisa bertahan sampai sekian tahun karena saking banyaknya orang yang menjadi korban Ba'alwi di lapangan, Mas, jujur saja. Kalau yang menjadi korban Ba'alwi itu hanya orang Banten, mungkin orang Jawa Tengah tidak akan berbicara, Mas. Kalau yang menjadi korban Ba'alwi itu orang Jawa Tengah, nggak mungkin orang Jawa Barat, Jawa Timur itu berbicara. Sampai setingkat Kiai Marzuki Mustamar aja juga ikut bicara. Sampai Kiai Said Akil Sirot juga ikut bicara. Kiai Said Akil Sirot itu dalam diskursus nasab ini posisinya sebagai seorang ulama loh, Mas. Beliau seorang ulama. Dipuji oleh Gus Dur betul sosok Kiai Said Akil Sirot itu. Pemimpin PBNU
NO yang sekarang masih di hadapan kita, yang betul-betul menjadi kesayangan Gus Dur untuk menjaga, untuk menjadi maldhoirul ummah di kalangan NO, itu Kiai Said Akil Sirot, Mas. Kuat. Kalau Kiai Said Akil Sirot sudah mengatakan 99% tesis Kiai Imad benar. Itu bagi saya sudah taslim saya, Mas. Nah, warga Nahdien itu kalau betul-betul memahami posisi Kiai Said Akil Sirot dalam menjaga, menandai NO umat Islam sebagai maldhoirul ummah, semua akan taslim apa yang dikatakan oleh Said Akil Sirot. Makanya jujur aja Mas Sterli, Kiai Said Akil Sirot itu mau bicara apa saja, saya percaya penuh, Mas. Saya nggak akan bantah semua yang dikatakan oleh Kiai Said Akil Sirot. Sama semua yang dikatakan oleh Abah Profesor Abdul Hadi, saya tidak bisa bantah, Mas. Semua akan saya sami'na wa ata'na, Mas. Karena ada perspektif akademik, ada perspektif ilmiah, ada perspektif turas, ada perspektif tradisi yang dijaga. Karena di sana betul-betul memang butuh itu cara Allah menjaga Islam. Itu diantaranya masih ada maldhoirul ummah yang menandai ini, Mas. Nah, Kiai Imad itu sebagai dalam konteks era kita ini kan sebagai generasi baru yang betul-betul mengikuti para maldhoirul ummah. Kiai Imad itu kan dalam rangka mengikuti Gus Dur, mengikuti Kiai Said Akil Sirot, mengikuti para kiai-kiai yang betul-betul berbasis ilmu dan takwa, Mas. Kita semua ini akan mengikuti kiai-kiai yang berbasis ilmi wa tuqa. Ini tradisi kita, Mas. Nah, tradisi kita itu betul-betul laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anadha. Inilah saya, bukan ini bapak saya. Nah, jadi keren gitu loh, Mas. Oke, terima kasih Mas Charlie. Ya, baik. Kesimpulan pada malam hari ini, kata restoratif justice itu mustahil untuk bisa dikabulkan karena berbagai macam alasan sesuai dengan apa yang ada di KUHP baru yang tadi sempat sudah dijelaskan panjang lebar oleh Gus Haikal. Kemudian yang kedua, terkait kasus Pak Bahar ini secara masyarakat publik luas itu lebih concern ketimbang dari permasalahan polemik PBNU yang lalu. Ini adalah keikutsertaan, ikut andil daripada warganet juga dan masyarakat umumnya, baik yang memang mengawal tesis Kiai Imad ataupun yang netral, itu tekanan sangat luar biasa. Dan besok hari Jumat, jam 7:30 insya Allah akan podcast dengan Gus Rocky, akan membahas terkait tentang tema seberapa besar tekanan publik dan seberapa besar framing yang dibuat oleh pendukung Pak Haris bin Smith. Kita akan buka data dari data primer media-media nasional dan media online resmi, dan itu adalah sebuah fakta. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir. J. Itu menarik kalau ada jenengan, ada Gus Rocky, ada Gus Haikal, menarik Mas. Jadi ada penguatan perspektif hukum. J, besok kita agendakan jam 7:30 Pak Kiai. J, terima kasih Gus Haikal dan Kiai Ubed. Ini tepat 2 jam. Ini obrolan yang luar biasa. Pas 2 jam ini pakai betul karena ini obrolan sangat menarik. Dan juga ini sebagai penutup podcast pada malam hari ini ya, karena kita tidak membicarakan hal yang halu. Hari ini libur ya, bicara yang dongeng, yang halu libur. Rio Kibir libur kalau malam Jumat karena perintah daripada Gus Ajis Pak Kiai kalau malam Jumat beliau mintanya off gitu ya. Jadi kita besok malam itu insya Allah ada. Kita akan bahas lebih seru daripada yang kemarin kita bahas itu yang kita ngakak sana sini ya. Mudah-mudahan bisa kita bahas tuntas besok ya. Terima kasih teman-teman yang dari Malaysia, yang dari Korea dan seluruh Nusantara yang sudah hadir dalam podcast pada malam hari ini. Kita akan bagi di episode berikutnya besok jam 7:30. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Gus Haikal, pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.